Halo geng, selamat datang kembali di channel gue Umar Chairi. Kali ini gue mau bahas tentang pencurian. Ayo bagi kalian yang suka nyuri, hati-hati ya, gue mau bahas ini nih. Ini dari buntut dari pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan salah satu viewer gue di video tindak apa narkotika ya. Kalau kalian belum pernah lihat videonya, kalian harus nonton dulu. Dan itu adalah penjelasan gue tentang bagaimana caranya seorang pecandu narkoba bisa bebas dari jeruji besi dengan melalui rehabilitasi. Tapi untuk video kali ini gue khusus membahas tentang pencurian. Jadi dalam salah satu viewer gue itu bertanya bagaimana sih pandangan hukum tentang pencurian, apakah semua pencuri itu di penjara? Ini menarik sih. Menariknya kenapa? Karena pertanyaan cukup aneh menurut gue ya. Karena apakah semua pencuri itu di penjara itu kayak ironi sih. Apa yang dia pikirkan gitu loh. Jadi tapi tetap aja gue akan jawab kok pertanyaan kalian di kolom komentar. Siapa tahu kalian juga punya koreksi dari video-video gue sebelumnya dan kalian mau bertanya boleh dituliskan di kolom komentar ya. Langsung aja, gue nggak mau bertele-tele. Jadi kalau kita untuk menjawab pertanyaan ini, gue mau kategorikan tentang berbagai macam jenis-jenis pencurian. Biar lebih gamblang ya, biar lebih simple dan kalian bisa tahu semuanya. Gampang banget. Jadi semuanya itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari pasal 362 sampai 367. Kalian bisa cek di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kalian bisa cek di Google lebih gampang lagi. Kalian bisa download untuk undang-undangnya dan kalian baca. Di situ udah jelas banget karena hukum positif atau hukum pidana itu adalah hukum yang jelas, geng. Jadi semua yang diatur ya itulah hukumannya. Dan kalau kalian memenuhi unsur-unsurnya, ya kalian harus bertanggung jawab atas unsur-unsur itu, geng. Jadi langsung aja yang pertama adalah tindak pidana pencurian biasa. Jadi dalam istilah pencurian biasa ini sebenarnya lebih tepat kepada tindak pidana pencurian dalam arti pokok ya. Kenapa arti pokok? Karena kalau kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu udah diatur dalam pasal 362 KUHP. Jadi gue sebutin saja pasal 362 KUHP rumusannya adalah barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Itu ya. Jadi udah jelas banget pencurian biasa 5 tahun. Jadi hati-hati buat kalian yang nyuri nih. Berdasarkan rumusan itu, kita bisa lihat unsur-unsur pencuriannya. Unsur-unsurnya banyak. Ada 4 ya. Pertama, mengambil. Oke, kalian harus ngambil barang dulu baru dikatakan pencuri. Yang kedua adalah suatu barang. Ya jelas lah harus ada barangnya. Lalu nomor 3 adalah yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Harus emang suka ngambil milik orang lain, baru kalian bisa dikatakan pencuri. Contohnya pencuri hati. Nah, itu ngambil hati orang lain. Atau pencuri sendal, berarti sendal milik orang lain, bukan hati diri sendiri atau sendal sendiri-sendiri ya. Ngapain kalian ngambil punya diri sendiri? Kalian tidak akan dikatakan sebagai pencuri. Itulah contoh jenisnya ya. Terus nomor 4 adalah dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, ini harus melawan hukum ya, biar dikatakan sebagai pencuri. Bukan cara legal atau sesuai hukum. Jadi kalau kalian, contohnya gini deh, contohnya kalian nyuri sendal di masjid. Nah, buat cowok-cowok yang sering sholat Jumat, itu yang termasuk pencurian seperti apa? Tentunya kalian sering nyuri sendal di masjid. Kalian pulang masjid bawa sendal swallow, sandal jepit biasanya jelek, terus pulang ke masjid dulu hari Jumat, habis itu pulang bawa sendal yang paling bagus di masjid itu. Nah, itu termasuk pencurian atau tidak? Iya, itu termasuk pencurian, geng, karena itu suatu barang milik orang lain dan tanpa melawan hukum kalian udah ngambil sendal itu. Itu termasuk contoh pencurian yang kecil ya, dan itu termasuk contoh pencurian biasa. Yang curinya seperti itu. Udah paham kan? Jadi kalau kalian ke masjid disarankan untuk tidak mengambil sandal orang lain ya, kasihan dia. Pulang-pulang dia bawa pantofel kan atau tiba-tiba sandal yang tersisa cuma sandal swallow jepit dan udah lepas lagi itu jepitannya. Kasihan lah. Gue pernah ngalamin sih itu, bukan gue nyuri ya, tapi gue pernah dapetin kayak sandal gue hilang gitu kemana. Kadang satunya gede satunya kecil, itu udah pengalaman gue sih. Nah, kok kita jadi bahas sandal sih? Oke, kita akan lanjut ya. Itu pencurian biasa. Nah, kemudian pencurian ringan ini adiknya di bawahnya ya. Jadi pencurian ringan ini adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian pokok atau biasa, tetapi karena ditambah dengan unsur-unsur yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan juga loh.
Jadi jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menentukan. Kalian kalau ada pasal atau KUHP coba cek bareng-bareng sama gua. Pasal 34 KUHP ini adalah menerangkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Oke, kita ulas deh. Jadi kalian itu kalau mau ditindak pencurian ringan, contoh, aku kasih contoh dengan real ya. Gimana ya? Contoh maling ayam deh, yang paling sering tuh ya, maling ayam. Jadi misalkan kalian jalan-jalan nih, kemudian kalian nemu ayam. Ini jangan ditiru ya, nanti kalian tiru. Jadi kalian jalan-jalan nemu ayam nih, terus kalian ambil tuh ayam. Wah, ayam jago keren banget. Ayam jago, jenggreng merah, jalurnya panjang gitu. Wah, boleh nih diadu. Kalian ambil nih ayam jago orang. Lagi jalan-jalan di pinggir jalan, ayamnya jalan nyebrang, kalian ambil nih, kalian bawa. Terus kalian ketemu nih sama warga, ditangkap. Nah, kira-kira itu termasuk pencurian biasa atau pencurian ringan atau pemberatan? Nah, kalau menurut pandangan opini dan menurut opini gua itu termasuk dalam pencurian ringan. Kenapa? Karena tidak dilakukan dalam perkarangan. Terus yang kedua adalah dinilai dari barangnya itu 250.000. Itu dulu ya. Tapi sekarang semenjak ada Perma, catat ya, semenjak ada Perma nomor 2 tahun 2012, itu menerangkan bahwa barang curian itu atau kerugian dari hasil pencurian kalian itu tidak boleh lebih dari 2.500.000, bukan 250.000 lagi ya gengs, tapi 2.500.000. Itu udah ada permanya. Jadi ini udah perma itu hadir untuk meringankan biar nggak adanya rasa ketidakadilan lagi. Karena nggak adil loh ketika kalian nyuri, contohnya ayam, dihukumnya kayak nyuri mobil gitu, nggak adil kan? Cuma ayam kok pak gitu. Masa dihukum pakai dengan gaya pencurian dengan mobil gitu. Nah ini perma ini ketika kalian digituin, ketika kalian udah ditangkap oleh warga dibawa ke kantor polisi, kalian nanti akan boleh dipersilakan untuk pulang kan, karena karena yang kalian curi itu ayam gitu. Satu, kedua kalian bisa konsolidasi mediasi dengan pemilik ayam tersebut atau restoratif justice lah istilahnya. Nah untuk kalian kalau bingung restoratif justice apa, nanti next video gue bakal bahas itu. Nah kalian akan konsolidasi mediasi dengan pemilik ayam dan polisi sebagai saksinya. Nah kalian akan runding di situ. Kalau pemilik ayam masih tidak ikhlas ayamnya kalian curi kan, karena saking sayang sama ayamnya, merasa ayamnya itu telah berpindah tangan, si pemilik ayam tuh sayang banget dan masih nuntut kalian untuk diproses secara hukum. Kalian akan diproses tetapi tidak akan dilakukan oleh penahanan. Kalian akan disuruh pulang, tetapi nanti berkas kalian itu akan masuk ke pengadilan, dan nanti dari pengadilan kalian akan diinfo untuk datang. Di hari itu juga kalian akan melakukan segalanya, karena sidangnya cuma 1 hari dan tidak akan bertele-tele. Sidangnya cuma 1 hari. Kalian akan divonis hari itu juga oleh hakim. Hakimnya cuma 1 tunggal ya. Jadi gak akan banyak, kalian gak akan dikeroyok oleh hakim, cuma 1. Dan paling ya seperti tadi yang di sini bilang 3 bulan dan pidananya paling lama 3 bulan. Tapi itu tergantung hakim lah ya. Bisa juga dibebaskan. Karena hakim kasihan ngeliat kalian mungkin belum kerja atau apa dari pandemi untuk buat makan dan lain-lain kan. Jadi kasihan, jadi kalian akan disuruh pulang dan dibebasin. Tapi jangan dicontoh ya, jangan gue bilang di video ini kalian boleh pulang, kalian nyuri ayam orang gitu. Nggak boleh ya gengs gitu. Iya. Itulah tindak pidana pencurian ringan ya. Jadi berdasarkan rumusan pasal 364 ini ada hal-hal lain ya. Jadi pertama itu pencurian harus dalam bentuk pokok ya, seperti dijelaskan dalam pasal 362 KUHP. Nomor 2, pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya, atau secara bersama-sama. Ya kalian nggak boleh sendiri ya, harus bareng-bareng gitu kan. Jadi kalau kalian mencuri harus ajak orang sekampung gitu. Oh nyuri, nggak juga ya. Jadi pokoknya nggak boleh harus bersama-sama ya gengs. Kemudian tindak pidana pencurian untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah mencuri kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ya. Dengan syarat tidak dilakukan di dalam rumah atau tempat kediaman atau rumah. Terus nomor 5 tadi gue bilang nilai dari benda yang dicuri tidak boleh lebih dari 2.500.000. Itu unsur-unsurnya ya. Jadi udah bisa kalian pahamin kan pencurian ringan kayak biasa, pencurian ringan itu seperti apa, pencurian biasa itu kayak gimana. Itu baru dua ya.
Kalau kalian masih belum paham atau apa, bisa tulis di kolom komentar gue ya. Kemudian ada lagi yang namanya, ini yang agak berat ya geng. Gue juga berat ngomongnya. Ini disebut dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang itu diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Di situ sudah disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu ya, dan dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat geng. Kalau tadi diperingan, sekarang diperberat. Cara-cara seperti itu akan diperberat pertama nih. Jadi contoh ya, pencurian hewan ternak. Kalau kalian hewan ternak kan itu pasti dikurung ya, udah dijaga sama orangnya, udah dijaga mati-matian, dirawat dengan cinta kasih kayak Malika gitu, kacang kedelai. Namanya Malika, dia ini kesayangan kami. Dia kami rawat, kami lindungi. Dia seperti anak kami sendiri. Kami selalu sepenuh hati memelihara Malika. contoh ya, atau sapi deh ya, hewan ternak sapi. Kalau Malika kan tanaman ternak ya, kalau contohnya sapi gitu kan. Kalau lupa aku namanya sapinya si Upin Ipin, bisa apa namanya? Tak ingat pun. Korang ni. Nasib baik atau tak apa-apa. Betul. Ya itulah pokoknya ya, gue lupa karena gue sering dikit doang nonton Upin Ipin. Contohnya itulah, kalian nyuri sapi orang itu kan sakit banget pasti perasaan dia deh. Dan itu akan kalian diperberat karena itu pencurian hewan ternak. Kemudian nomor 2 adalah pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, dan bahaya perang. Ini akan diperberat geng. Jadi kalau kalian tinggal di daerah kaki gunung, misalkan Gunung Merapi atau apalah ya, Gunung Semeru yang kemarin meletus, udahlah kalian gak usah mikir buat nyuri lah, kalian evakuasi lah gitu. Gak usah mikir buat nyuri karena itu akan diperberat geng. Itu bencana alam, banjir, yang lain pada sibuk untuk melarikan diri, evakuasi dan lain-lain, kalian malah nyuri gitu. Kan gak ada orang nih rumahnya, lagi evakuasi, boleh curi TV-nya, curi kulkasnya, curi barang berharganya dan lain. Nah itu kalau kalian ketemu, kalian akan ditindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jadi saran gue nggak usah lah ya, kalau bencana alam nggak usah mikirin buat nyuri lah, yang penting selamat dulu, dunia akhirat selamat ya. Terus nomor 3 adalah pencurian pada waktu malam dalam keadaan sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang. Ini yang tertutup geng, di mana pemiliknya yang berada di dalam atau sepengetahuan pemiliknya, tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Jadi jangan macam-macam nih kalian nih. Kan biasanya kalau di kampung itu, maksudnya nggak di kampung juga sih, di kota juga ada ya. Tiba-tiba yang punya rumah tidur nih, kalian buka jendelanya, terus kalian masuk ke dalam rumahnya, kalian nyuri, terus kalian keluar lagi bawa hasil curiannya, terus ada patroli warga, terus kalian ketangkap. Nah itu akan dikenakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan geng. Apalagi kalau malam hari, udah pada tidur, kalian masih nyuri, itu udahlah, kalian akan dituntut dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian unsur lainnya adalah pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan di mana barang yang dicuri itu kalian patahkan, kalian panjat anak kunci, menggunakan anak kunci palsu dan lain-lain. Nah itu kayaknya udah sama kayak, jadi kita tuh dilarang untuk masuk ke dalam pekarangan orang, wilayah orang lain tanpa seizin mereka. Apabila kita melakukan itu, kita manjat pagarnya, kita bongkar pagarnya, kita bongkar rumahnya, kita bongkar pintunya, jendelanya dan lain-lain untuk mencuri, itu udah sangat-sangat tidak etis dan akan dituntut dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Paham ya? Tindak pidana pencurian dengan pemberatan tadi ya, yang gue jelasin ya. Dan itu saran gue tidak boleh dilakukan ya geng. Kemudian tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Contohnya apa? Begal. Nah ini termasuk dalam tindak pidana dengan kekerasan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jadi kalian kalau mau begal jangan pakai celurit geng, pakai yang agak geli-geli dikit gitu loh. Jadi nggak akan terasa kayak pencurian dengan kekerasan. Contohnya pakai make up gitu, kalian make upin dulu orangnya baru kalian curi motornya gitu. Nggak ya, itu sama aja ya. Walaupun itu bukan tindak pidana pencurian pemberat, itu udah termasuk dalam pencurian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan ya. Itu nggak boleh ya. Begal-begal itu, gue kadang suka sedih sih kadang ngeliat kalau korban-korbannya udah dimatiin, dibunuh gitu, motornya diambil atau apa-apa itu, wah udah
pasti hukuman pidana penjara itu pasti berat banget, geng. Nah, pencurian dengan kekerasan ini adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP ya, geng. Yang diantaranya menyebutkan adalah, gue bacain ya. 1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Dihukum pencurian yang dihalui, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan atau kepergok nih, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Nomor 2, hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Dijatuhkan A. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam suatu rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada di rumahnya atau di jalan umum atau di dalam suatu kereta api atau tram yang sedang berjalan. B. Jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. C. Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. D. Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat. Nomor 3 adalah hukuman selama-lamanya 15 tahun dijatuhkan apabila karena perbuatan itu ada orang mati. Yaitu seperti kata gue begal lah, geng. Nomor 4, hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih, dan disertai pula oleh hal lain dalam nomor 1 dan nomor 3. Jadi itu pencurian dengan tindak kekerasan. Jadi berdasarkan uraian di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan ya, bukan hanya berada pada pundak kepolisian atau pemerintah saja, namun seluruh kelompok masyarakat, komponen masyarakat harus bekerja sama agar dan juga berperan aktif untuk menanggulangi upaya tersebut. Jadi itulah tindak pidana pencurian yang bisa gue jelasin. Jadi ada berapa tadi? Tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian ringan, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Contohnya udah gue sebutin tadi. Kalau kalian ada nggak setuju atau mungkin kritikan atau saran ya, bang kayaknya contohnya bang kayaknya yang tadi salah deh bang, gini boleh kalian share aja di komentar gua, kita tanya jawab aja di sana, siapa tahu bisa membantu kalian juga. Dan kritikan yang membangun buat gue juga itu oke lah ya. Dan yang penting yang gue minta adalah jangan lupa subscribe channel gua dan jangan lupa tonton terus video-video gua, karena gua akan berusaha untuk memberikan konten yang terbaik apalagi tentang masalah hukum ya. Dan gue suka banget untuk berbagi tentang hukum. Mudah-mudahan kalian juga bisa mendapat informasi ini secara baik dan bermanfaat juga buat kalian dan orang-orang lain yang kalian ingin share video-video ini. Nah, untuk video gue berikutnya, tontonin terus channel gue. Sampai ketemu di video gue selanjutnya, geng. See you.